Serbuk gergaji atau serbuk kayu merupakan limbah industri penggergajian kayu. Produksi total kayu gergajian Indonesia telah mencapai 2,6 juta meter kubik per tahunnya, dengan asumsi bahwa jumlah limbah yang terbentuk adalah 54,24% dari produksi total. Oleh karena itu, maka dihasilkan limbah penggergajian kayu sebanyak 1,4 juta meter kubik per tahun. Dan angka ini cukup besar karena mencapai sekitar separuh dari produksi kayu gergajian. Selama ini, limbah serbuk kayu banyak menimbulkan masalah dalam penanganannya, yang selama ini dibiarkan membusuk, ditumpuk, dan dibakar, yang semuanya berdampak negatif terhadap lingkungan, sehingga penanggulangannya perlu dipikirkan kembali. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah mengubahnya menjadi produk yang bernilai tambah dengan teknologi aplikatif dan kerakyatan, sehingga hasilnya mudah disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya dengan dibuat kerajinan biokomposit. Penggunaan serbuk gergaji sebagai bahan komposit untuk menciptakan produk di masa kini terus meningkat, dikarenakan hasilnya yang tak kalah bersaing dengan produk di kelasnya, namun juga ramah lingkungan. Kini, kami kelompok 7 dari kelas PRD 45, Fakultas Sekolah Ilmu dan Teknohayati Program Rekayasa, mendapat tantangan untuk mengolah sumber daya biokomposit berupa serbuk gergaji menjadi suatu produk berdaya guna. Akankah kami berhasil menyelesaikan tantangan ini? Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyad Ahmad Irfani. Saya di sini bersama teman-teman dari kelompok 7, yaitu Sarma Pelita Dwiyanti Sianturi, Rafleandro Wicaksono, dan Sabrina Ayu Haironisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek PRD kelas 45, di mana mengenai perancangan kerajinan figura biokomposit dari papan partikel berbahan dasar serbuk gergaji. Selanjutnya, garis besar presentasi yang akan kami menjelaskan di sini terdiri atas 6 poin, yaitu yang pertama ada definisi masalah, di mana nantinya kami akan menjelaskan tentang permasalahan yang melatar belakangi proyek kami. Lalu ada syarat penting desain, di mana nantinya kami akan menjelaskan beberapa aspek yang menurut kami penting untuk mendasari barang yang kami akan produksi. Lalu setelah syarat penting desain, kami membahas tentang alternatif konsep yang tidak terpilih dan konsep akhir serta detail desain yang sudah kami seleksi menggunakan tabel decision matrix. Lalu selanjutnya ada analisis dan pembahasan mengenai rancangan proyek kami, dan yang terakhir ada ringkasan yang memuat tentang kelebihan, ekspektasi kinerja, dan strategi dari proyek kami. Selanjutnya, sesuai data, serbuk gergaji atau serbuk kayu merupakan limbah industri penggergajian kayu. Produksi total kayu gergajian Indonesia mencapai 2,6 juta meter kubik per tahun, dengan asumsi bahwa jumlah limbah yang terbentuk 4,24% dari produksi total. Oleh karena itu, maka dihasilkan limbah penggergajian kayu sebanyak 1,4 juta meter kubik per tahun, dan angka ini cukup besar karena mencapai sekitar separuh dari produksi kayu gergajian. Kami melihat bahwa limbah serbuk gergaji jumlahnya begitu banyak, terutama pada tempat industri pengolahan kayu. Namun sayangnya limbah itu hanya dibuang dan dibakar begitu saja. Padahal ketika dapat dimanfaatkan, limbah serbuk gergaji dapat memiliki kualitas yang baik dan bernilai tinggi. Kami juga melihat bahwa peluang ini dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan dan juga menjaga lingkungan. Oleh karena itu, kami memiliki inovasi untuk tujuan proyek kami, yaitu pemanfaatan limbah serbuk gergaji, pengoptimalan produk, dan peningkatan efisiensi produk. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Rafleandro Wicaksono. Saya akan menjelaskan penjelasan syarat penting desain, yaitu yang pertama memiliki daya yang kokoh didukung dengan pemilihan perekat yang tepat, lalu ketahanan terhadap air yang didukung dengan metode pengeringan serbuk yang maksimal, lalu kemudahan produksi manufaktur, yaitu didukung dengan total berat produk melalui pengukuran tebal papan. Kemudian produknya menarik yang didukung dengan pemilihan hiasan
ukiran pada kerajinan. Lalu yang terakhir itu memiliki biaya yang murah, yaitu dengan total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan figura yang berbahan dasar dari limbah serbuk kayu. Selanjutnya ada konsep yang tidak terpakai. Yaitu yang pertama, metode pengeringan di bawah sinar matahari. Kita tidak jadi memakai metode ini karena kita pikir ini panasnya itu kurang maksimal karena tidak stabil bergantung pada cuaca di luar. Lalu metode perekatan serbuk dengan lem kayu tidak kita gunakan karena tidak lebih kuat daya rekatnya dengan urea formaldehid. Lalu ketebalan papannya sebesar 2 cm dan yang terakhir itu finishingnya di pernis. Lalu konsep yang tidak terpakai yang kedua yaitu dengan metode pengeringan dengan pembakaran di atas tungku api. Ini kita tidak jadi gunakan karena kalau tidak terampil dalam menggunakan metode ini, figurannya malah bisa terbakar. Lalu metode perekatannya dengan limbah plastik styrofoam dan pelarut ini juga tidak kita pakai karena tidak lebih kuat daya rekatnya dengan urea formaldehid. Lalu ketebalan papannya sebesar 3 cm dan yang ini terakhir finishingnya itu dicat menggunakan cat kayu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama selanjutnya. Terima kasih, Rafli. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep yang telah kami pilih. Pada konsep akhir ini, kami memutuskan pengeringan dengan oven merupakan pilihan terbaik karena biaya dan waktu yang lebih efisien dibandingkan kedua metode sebelumnya. Media perekat berupa urea formaldehid juga kami pilih karena harganya yang ekonomis, waktu pengeringan yang lebih cepat, dan juga pengaruh durabilitasnya terhadap papan partikel yang akan dihasilkan sangat baik. Ketebalan papan partikel yang kami pilih adalah 2,5 cm, yaitu ketebalan yang paling ergonomis untuk sebuah figura. Hal ini akan membuat figura menjadi lebih ringan dan mempermudah transport benda saat didistribusikan nantinya. Yang terakhir adalah pemilihan hiasan timbul sebagai aspek estetik dari produk dipilih, karena luasnya opsi yang dapat dipilih untuk menghias memungkinkan figura untuk dijual pada pasar yang luas. Selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, konsep yang kami pilih yaitu konsep pertama pada grafik memiliki gap penilaian yang cukup besar dibandingkan dengan kedua konsep lainnya berdasarkan decision matrix yang telah kami buat. Hal tersebut yang membuat kami memutuskan konsep pertamalah yang paling tepat untuk digunakan. Selanjutnya, saya akan mendalami detail desain dari produk figura ini. Pada gambar di sebelah kiri, Anda dapat melihat bahwa kami memutuskan untuk membuat figura ini dalam ukuran 10R atau sebesar 34,5 dikali 29,5 cm dengan ketebalan 2,5 cm tadi. Dan pada gambar di sebelah kiri, Anda dapat melihat bahwa figura tersebut terdiri dari 4 lapis, yaitu frame dasar yang sebesar 10R tadi, kaca sebesar 25 kali 20 cm, foto sebesar 24 kali 19 cm, dan backing board atau penutup sebesar 25 dikali 20 cm. Ketebalannya pun dapat Anda lihat dari gambar yang ada. Spesifikasi desain akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sarma Pelita. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai detail desain. Pada gambar sebelah kiri atas terdapat gambar hiasan timbul, di mana hiasan timbul ini dapat dibuat melalui hiasan tempel maupun hiasan ukir yang bentuknya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu pada gambar yang kedua, itu adalah gambar figura tampak belakang, di mana kami membuat ukuran yang berbeda untuk fungsinya sebagai penempelan kaca agar kaca lebih kokoh dan tidak mudah retak. Lalu untuk di sebelah kanan terdapat cara kerja desain, di mana cara kerja merupakan proses pembuatan produk dimulai dari bahan dasarnya yaitu serbuk gergaji hingga sampai pada produk jadi yang siap dipasarkan. Pertama, diawali melalui proses pembuatan papan partikel, lalu papan partikel yang telah jadi dipotong dan diukur sesuai dengan pola yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu setiap potongan tersebut akan dirakit dan digabungkan sebagai bagian figura yang utuh, lalu dihias, menarik, hingga akhirnya jadi dan siap untuk dipasarkan. Lalu di sini ada fitur khusus atau close up,
di sini ditampilkan ada ukiran hiasan timbul di pinggiran frame figura, di mana ukiran yang kami pakai di sini berbentuk flora, namun ukiran tersebut dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu pada bagian samping figura, kami membuat ketebalan sebesar 2,5 cm, dan bagian tapak depan figura berupa lapisan kaca untuk memajang foto. Berikut kami sajikan analisis dan pembahasan mengenai rancangan proyek kami. Yang pertama merupakan proses pengeringan serbuk gergaji. Nah, untuk didapatkan serbuk gergaji yang kering dengan sempurna, kami mencoba mencari studi literatur dan menemukan hasil percobaan pengeringan serbuk gaji di mana diketahui hubungan suhu dan kadar air yang terdapat dalam serbuk gergaji. Nah, metode yang kami gunakan dalam pengeringan ini yaitu pemanasan di oven, dan kadar air yang kami perlukan untuk pembuatan sebuah figura adalah sebesar 15%. Maka berdasarkan tabel, dibutuhkan suhu 750 derajat Celcius untuk membuat serbuk gergaji sesuai dengan kadar air yang kami butuhkan. Lalu di sini terdapat topik yang kedua yaitu perekatan dan pencetakan. Nah, cetakan yang kami gunakan berukuran 21,5 dikali 24,5 dikali 2,5 cm. Nah, alasan kami menggunakan perekat utama yaitu resin urea formaldehid. Yang pertama dikarenakan biayanya rendah serta mudah didapat, lalu suhu penyembuhannya rendah sehingga membuat serbuk gergaji lebih cepat kering dan kokoh. Lalu yang ketiga, kemudahan penggunaannya dengan variasi yang lebih luas. Untuk bagian ketiga yaitu pembuatan hiasan timbul, di mana hiasan timbul ini kami pilih untuk meningkatkan nilai estetika, sehingga produk yang kami buat lebih terlihat megah dan menarik dibandingkan figura lainnya. Nah, cara pembuatan hiasan timbul ini mirip seperti dengan pembuatan ukiran pada kaligrafi. Nah, untuk bagian terakhir, pemilihan ukuran frame, kami memilih ukuran 10R agar kualitas figura yang dihasilkan lebih ringan, lebih efisien, serta lebih memudahkan dalam proses pembuatannya, baik pembuatan figura maupun pembuatan hiasan timbul. Nah, dari hasil rancangan proyek desain kami mempunyai ringkasan dalam 3 aspek. Yang pertama, mengenai kelebihan produk. Yang pertama, produk kami dibuat dengan cara yang efisien, mulai dari sejak pembuatan papan partikel hingga pembuatan figura. Lalu, produk kami kokoh dan tahan air karena menggunakan metode pengeringan dan metode perekatan yang lebih baik dibandingkan bahan-bahan yang lain. Lalu yang ketiga, produk kami terlihat menarik dan mewah karena adanya hiasan timbul yang juga bisa disesuaikan oleh kebutuhan. Lalu yang kedua, ekspektasi kinerja yang kami harapkan dari produk adalah produk kami memiliki daya simpan yang lama, lalu sesuai dengan keinginan pasar, dan produk kami tidak mudah lapuk. Nah, strategi yang akan kami lakukan ke depannya agar produk kami semakin berkembang, yaitu kami akan membuat desain ini digunakan untuk mengurangi limbah serbuk kayu di Indonesia. Lalu kami juga akan membuat dan menciptakan lagi berbagai bentuk kerajinan lain dari serbuk kayu. Lalu yang ketiga, segala kekurangan dalam proses desain ini, baik dalam studi literatur maupun studi pembuatan produk, akan kami perbaiki di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.